Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan untuk menjelaskan materi saya yang berjudul pemahaman tentang sumber daya manusia. Saya Asriana akan menjelaskan pemahaman tentang sumber daya manusia. Langsung saja, yang pertama itu definisi dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan sistem yang terdiri dari banyak aktivitas independen atau saling terkait satu sama lain. Seorang manajer sumber daya manusia dalam kapasitasnya sebagai staf harus bekerja sama dengan line manager dalam menangani berbagai masalah sumber daya manusia. Para line manager berfungsi sebagai pendorong, memotivasi karyawan untuk bekerja produktif, dan manajer sumber daya manusia berfungsi menyediakan tenaga kerja bagi divisi atau departemen yang dipimpin oleh line manager itu dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan divisi atau departemen tersebut. Kewajiban bagi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan kualitas sumber daya manusia meliputi kualitas moral spiritual, kualitas intelektual, dan kualitas fisik sehingga mampu menghadapi tantangan masa depan. Berbagai istilah yang digunakan untuk memperjelas pengertian manajemen sumber daya manusia antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, hubungan industrial. Manusia sebagai sumber daya manusia, keberadaannya sangat penting dalam perusahaan karena sumber daya manusia menunjang perusahaan dalam karya, bakat, kreativitas, dorongannya, dan peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap perusahaan ataupun dalam organisasi antara lain. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai manajer atau pemimpin, sebagai komisaris, dan sebagai pemilik. Ada sumber daya manusia untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh oleh satuan sumber daya manusia yang merasa puas dan memuaskan. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umumnya, yaitu pertama, fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan yang kedua itu fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia bukan hanya dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif, mendukung tujuan perusahaan, akan tetapi menciptakan suatu kondisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan potensi dan motivasi sumber daya manusia dalam berkarya. B. Perilaku karyawan. Karyawan adalah orang asing bagi kita. Mereka masuk ke perusahaan kita dengan tujuan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Jika kita tidak memiliki visi dan misi yang dapat dibaca dan dimengerti para karyawan kita, maka mereka hanya akan bekerja menurut perintah dari para atasannya tanpa mencapai tujuan sebenarnya yang kita inginkan dalam sebuah perusahaan.
Jika posisi karyawan sudah ditentukan, struktur organisasi usaha, langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi tentang apa yang akan menjadi pekerjaan dari karyawan tersebut. Menerapkan perubahan proses pengaturan. Perubahan adalah hal yang terpenting dalam menyesuaikan harapan karyawan dengan strategi yang diinginkan perusahaan. Di mana ada budaya umum yang kuat, orang ragu-ragu atau skeptis tentang perlunya perubahan dan mereka menentangnya. Menetapkan tugas manajemen. Manajemen memiliki tugas pokok bagi penyelarasan harapan karyawan terhadap strategi perusahaan. Dengan menjabarkan sebuah strategi dalam perusahaan untuk semua karyawan, maka manajemen memberikan pada karyawannya beberapa informasi yang khusus dan dapat dihubung. C. Mencocokkan pekerjaan dan individu. Pekerjaan sosial adalah profesi yang beragam dan bermanfaat yang dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Pekerjaan pada intinya ialah menempatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan keahlian dan pengalaman dan melakukan suatu pekerjaan yang efektif dan efisien. D. Konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi berasal dari kata Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi adalah suatu perangsang keinginan atau daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau sesuatu yang telah ditetapkan. Menurut Lian Gi, motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, dan dorongan kepada orang lain. Dalam hal ini, karyawannya untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Sedangkan menurut Berelson dan Steiner, motivasi adalah suatu usaha sadar untuk memengaruhi perilaku seseorang supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. Teori motivasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Teori kepuasan tentang motivasi berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri seseorang yang motivasinya. Sedangkan teori proses berkaitan dengan bagaimana motivasi itu terjadi atau bagaimana perilaku itu digerakkan. 1. Teori kepuasan. Teori ini mendasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya. Jadi, mengacu pada diri seseorang. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Teori Maslow Hierarchy of Needs berpendapat bahwa kebutuhan manusia dapat disusun menurut hierarki, di mana kebutuhan paling atas akan menjadi motivator utama jika kebutuhan tingkat bawahnya sudah terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan yang diperlukan bagi berlanjutnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik dan keamanan. Hak memiliki dan kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan-kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi, meningkatkan motivasi karyawan. Pandangan tentang motivasi dikemukakan oleh John R. Scarman CRS. Katanya, motivasi untuk bekerja merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam bidang perilaku keorganisasian guna menerangkan kekuatan yang terdapat pada diri seorang individu yang menjadi penyebab timbulnya tingkat, arah, persentase upaya yang dilaksanakan dalam hal bekerja.
Seseorang yang termotivasi yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial guna menunjang tujuan-tujuan produksi, kesatuan kerjanya, dan organisasi di mana ia bekerja. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.